Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan masih di dalam pembahasan tentang silatul arham. Pembahasan yang kelima di dalam kitab ini yaitu tentang silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan. Kita sampai pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah ini hadis yang ke-10. Berkata al-muallif hafizallahu taala, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin, yang suka untuk dilapangkan baginya rizkinya, wa yunsha'a lahu fi atharih, dan yang ingin dipanjangkan baginya usianya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia silaturahim, hendaknya ia menyambung hubungan kekerabatan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang bahagia apabila dibentangkan baginya rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharih, dan apabila dipanjangkan baginya usianya, fal yasil rahimah, maka hendaknya ia silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib. Dari dua hadis ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, baik itu hadis Anas bin Malik dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya menunjukkan di antara keutamaan silaturahim. Di antara keutamaan silaturahim dalam urusan dunia. Ya, di antara keutamaan silaturahim dalam urusan dunia yaitu ada dua: dipanjangkan usianya dan dilapangkan rizkinya. Jelas ini urusan apa? Dunia. Usia dan rezeki ini tidak ada hubungannya dengan akhirat, dalam artian yaitu tidak bisa menjadikan seseorang otomatis bahagia dunia maupun akhirat. Umur panjang belum tentu bahagia akhiratnya. Harta banyak belum tentu bahagia akhiratnya. Ya, bahkan umur panjang kalau ternyata amalannya buruk menjadi sebab dia adalah manusia yang paling buruk.
Nabi SAW pernah ditanya tentang syarnas, manusia yang paling buruk. Maka beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Barang siapa yang tala umruhu, panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, namun buruk amalannya. Itu manusia yang paling buruk. Usia panjang namun justru semakin dia berbuat keburukan. Dan sebaliknya, manusia yang paling baik, kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang panjang usianya dan baik amalannya. Maka sekedar panjang umur ini tidak bisa menjadi indikasi baik buruknya seseorang dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Demikian pula banyak harta, ini juga sama. Harta yang melimpah tidak bisa menjadi indikasi seseorang bahagia. Jangankan akhirat, dunianya saja pun juga tidak. Belum tentu seorang yang diberi kelapangan rezeki itu menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Bahkan Nabi SAW tidak khawatir umatnya itu fakir. Justru beliau lebih khawatir ketika umatnya itu dibentangkan rizkinya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dalam urusan dunia kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan ini bisa didapatkan bagi orang yang silaturahim. Jadi siapa yang ingin dibentangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka dia hendaknya menyambung silaturahim. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Beliau mengatakan wa hadza fihi anna li silatir rahimi thimaran katsiratan. Dan ini di dalamnya menunjukkan bahwasanya silaturahim itu memiliki buah yang banyak, memiliki yaitu keutamaan yang banyak. Selain keutamaan-keutamaan yang pernah kita sampaikan di hadis-hadis sebelumnya, ya, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan silaturahim, bahwa itu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan minha simarun muajjalatun lil wasili fid dunya. Di antara buah atau hasil yang bisa diraih oleh orang yang menyambung silaturahim itu adalah muajjalatun, buah atau hasil yang disegerakan, lil wasili, bagi orang yang menyambung silaturahim fid dunya, di dunia. Wa minha, dan diantaranya, di antara buah yang bisa dipetik dari silaturahim ini, muajjalatun, itu apa? Tertunda. Hasilnya itu diraih tapi enggak sekarang, enggak di dunia, tapi tertunda. Yafuzu biha yaumal qiyamah, yang dia akan mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat. Ya. Jadi silaturahim itu keuntungannya ada dua, di antaranya dalam urusan dunia yang segera, dan yang kedua dalam urusan akhirat yang tertunda. Wa minas simaril muajjalati, dan di antara buah hasil dari silaturahim yang disegerakan balasannya adalah bastur rizqi lahu fid dunya wa tulul umri, yaitu dilapangkan baginya dalam urusan dunia dan dipanjangkan umurnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini keuntungan silaturahim, atau ini balasan bagi orang yang silaturahim dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia. Yubsatu lahu fi rizqi. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan makna hadis. Yubsatu lahu fi rizqihi ay yuwassa'u lahu fihi,
Yang dimaksud yubsatu lahu yaitu yuwassa'u lahu fihi, dilapangkan, diluaskan. Wa yubaraku lahu fi malihi, dan diberkahi di dalam apa? Hartanya. Jadi hartanya itu dilapangkan, ditambah, dan diberkahi. Itu makna dari yubsatu lahu fi rizqihi. Sedangkan wa yunsa lahu fi athari, an-nasi'ah yunsa hiya at-ta'khir, yaitu diakhirkan, ditunda. Wa makna yunsa lahu fi atharihi ay yu'akhkharu, yaitu diakhirkan. Jadi umurnya dipanjangkan, itu maknanya. Jadi kematiannya dimundurkan. Wal atharu al muradu bihi al ajal. Dan yang dimaksud dengan fi atharihi yaitu fi ajalihi. Ya. Jadi apa? Dipanjangkan umurnya. Atau kalau kita mengacu pada teks hadis, diakhirkan ajalnya. Wa yunsa lahu fi atharihi, dan diakhirkan ajalnya. Diakhirkan ajal sama dengan panjang apa? Umur. Ya. Jadi tadi yang kita terjemahkan dipanjangkan umurnya itu dari segi apa istilahnya? Dari segi ya yang dipahami mafhumnya. Karena kalau kita lihat secara tekstualnya, yunsa alahu fi atharihi, diakhirkan, ditunda ajalnya, ya berarti konsekuensinya usianya semakin apa? Panjang. Taib. Wa makna yunsa lahu fi atharihi ay yu'akhkhar wal muradu bihi al ajal, wal maknanya annahu yuzadu fi umrihi haqiqatan. Perhatikan, Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya ditambah baginya umurnya secara hakikat. Apa artinya secara hakikat? Gampangnya, umurnya aslinya jatahnya sampai 50. Tapi karena dia silaturahim, maka dipanjangkan jadi 55 misal. Misalkan ya, atau 51, lumayan 16 tahun kan? Ya. Jadi karena dia mengamalkan silaturahim, maka usia yang awalnya itu dipastikan atau ditetapkan sekian, maka mundur. Kematiannya itu mundur sehingga apa? Usianya bertambah. Hakikatan itu makna secara hakikat. Ini mengisyaratkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang makna hadis ini. Karena ada yang memahami dipanjangkan umur itu bukan dari segi hakikat, tapi itu hanya sekedar maknawi. Umurnya tetap, tapi seakan-akan panjang. Demikian pula dengan harta. Jatah harta dunianya tetap, tetapi seakan-akan memiliki banyak manfaat, sehingga dikatakan dilapangkan baginya rizkinya. Itu berarti memahami hadis dengan apa? Pemahaman tidak sebagaimana hakikatnya, atau bisa dikatakan secara majazi. Secara majazi. Nah, kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak menguatkan pendapat yang pertama tadi. Beliau menetapkan bahwa panjang umur dan dilapangkan rezeki itu secara hakikat, nyata. Jadi contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, karena silaturahim hartanya menjadi bertambah. Karena silaturahim usianya menjadi bertambah. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau menukil penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qad qala ba'dun nas, dan sungguh sebagian manusia berkata, innal murada bihi al-barakatu fil umri. Sesungguhnya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah keberkahan umur. Ya, perhatikan, ini beliau membawakan satu pendapat dan nanti ini akan dibantah oleh beliau. Jadi sebagian manusia mengatakan yang dimaksud dalam hadis ini dipanjangkan umur artinya apa? Diberkahi.
bi an ya'mala fi zamanil qasir ma la ya'maluhu ghairuhu illa fil katsir. Diberkahi maksudnya bagaimana? Yaitu dengan cara ada seseorang yang beramal dalam waktu yang singkat yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain kecuali dalam waktu yang panjang. Ya. Jadi ada orang yang beramal soleh itu dalam waktu yang singkat dia bisa memperbanyak amalan. Sedangkan orang lain kalau mau mengamalkan amalan yang serupa butuh waktu lebih panjang. Jadi pahala dalam artian kita ambil contoh pahala orang setahun ya bisa mencapai misalkan 100 pahala bagi satu orang ini. Setahun dia bisa mencapai 100 pahala. Bagi orang lain butuh waktu 5 tahun. Kalau mau mencapai pahala seperti yang didapatkan oleh orang ini butuh waktu 5 tahun. Enggak nututi umur saya kalau ngikuti amalannya orang itu. Nah jadi apa? Seakan-akan waktunya umurnya apa? Berkah. Umur setahun menghasilkan pahala yang melimpah. Sedangkan orang lain kalau butuh mengamalkan amalan seperti itu dan meraih pahala seperti itu butuh waktu lama, 5 tahun misalkan. Jadi usianya barokah. Nah, ini apa pendapat pertama? Ya. Alasan mereka, mereka berkata, li'anna rizqa wal ajala muqaddarani maktubani. Karena rizki dan ajal, rizki dan kematian itu sudah ditakdirkan dan sudah ditetapkan. Maka enggak mungkin bisa bertambah dan berkurang. Mau tidak mau harus dia pahami bertambahnya rizki dari sisi keberkahan, bertambahnya usia dari sisi keberkahan. Karena jatah umur dan jatah harta rizki sudah ditetapkan. Itu alasan mereka. Fayuqalu lihaula, maka dikatakan, nah ini mulai membantah ya. Jadi Syekhul Islam membantah pendapat ini. Maka dikatakan kepada mereka yang berpendapat demikian, tilkal barakatu, bukankah keberkahan itu wahya ziyadatu fil amali wan nafa', yaitu tambahan amalan yang bermanfaat bagi orang tertentu. Dia bisa menjalankan amalan ini dalam waktu yang singkat sehingga barokah. Maka dikatakan bukankah keberkahan itu hiya aidan muqaddaratun, itu juga ditakdirkan, maktubatun dan juga sudah ditetapkan, wa tatanawalu li jami'il asya, dan ini mencakup segala sesuatu. Ya. Artinya apa? Usia yang katakanlah di setahun bisa menggapai banyak sekali pahala, kalau itu karena keberkahannya, karena dia menyambung silaturahimnya, bukankah ketika dia beramal demikian itu pun sudah ditetapkan? Lalu apa yang membedakan dengan keutamaan silaturahim tadi? Ya. Nah, wal jawabul muhaqqaq, maka jawaban yang bisa dipastikan. Ini beliau membahas pendapat yang dipilih oleh beliau. Menurut beliau lebih kuat. Annallaha yaktubu lil 'abdi ajalan fi suhufil malaikati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat bagi hambanya ajal, kematian di catatan-catatan lembaran-lembaran milik malaikat. Allah memerintahkan malaikat untuk menulis jatah umur seseorang dan jatah harta seseorang. Fa idza wasala rahimahu, dan apabila orang tadi menyambung silaturahim, zada fi dzalikal maktub, maka tinggal ditambahi usia yang sudah ditetapkan sebelumnya. Wa in amila ma yujibun naqsa naqasa min dzalikal maktub, kalau dia mengamalkan sesuatu yang bisa menjadikan berkurang umurnya, maka berkurang pula lah dari yang telah ditetapkan. Ya, berkurang pula lah dari yang telah ditetapkan. Jadi sesuai dengan hakikatnya. Awalnya ditetapkan usia 50 tahun. Nah, setelah dia menyambung silaturahim
Allah tambah. Allah perintahkan malaikat ganti sekian tahun, tambah sekian tahun. Awalnya rezeki seseorang sudah dibatasi sampai ini, tapi karena dia menyambung silaturahim, maka Allah perintahkan malaikat untuk memberikan kelapangan rezeki tambahan. Nah, ini didukung oleh hadis. Pemahaman seperti ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiru hada, dan semisal hal ini, ma fit Tirmidzi wa ghairihi, apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Adam lamma talaba min Allah an yuriyahu suratal anbiya, bahwasanya Nabi Adam ketika meminta kepada Allah agar diperlihatkan gambar-gambar para nabi. Ya, jadi Adam itu ingin diperlihatkan yaitu wajah-wajah para nabi. Min dzurriyyatihi, dari anak keturunannya. Fa'arahu iyyahum, maka Allah pun menampakkan kepada Adam mereka. Fara'a fihim rajulan lahu basisun, maka Adam melihat di antara mereka para nabi ada seseorang yang memiliki wajah bersinar. Faqala, maka Adam bertanya, man hadza ya Rabb, siapa ini wahai Tuhanku? Faqala, maka Allah mengatakan, ibnuka Daud, itu adalah anak keturunanmu Daud alaihissalam, Nabi Daud. Qala, Adam bertanya lagi, fakam umuruhu, berapa usianya? Qala, Allah menjawab, arba'una sanatan, 40 tahun. Qala, Adam bertanya lagi, wa kam umri, sedangkan usiaku berapa? Qala, Allah menjawab, alfu sanatin, 1000 tahun. Qala, maka Adam berkata, faqad wahabtu lahu min umri sittina sanah, maka sungguh aku akan hibahkan, aku berikan dari umurku ini 60 tahun untuknya. Jadi Adam jatah umurnya berapa tadi? 1000. Nabi Daud 40. Maka Adam meminta kepada Allah agar diambil jatah umurnya untuk Nabi Daud 60 tahun. Jadinya bagaimana? Nabi Daud 100 tahun, Nabi Adam 940 tahun. Fakutiba alaihi kitabun, maka dicatatlah atasnya catatan. Wa syahidat alaihi malaikatu, dan malaikat pun menyaksikannya. Falamma hadarathul wafatu qala, maka ketika sampai kematian, mendekati wafatnya, Adam berkata, qad baqiya min umri sittuna sana, harusnya usiaku ini masih tersisa 60 tahun. Jadi di usia 940, ketika nyawanya Nabi Adam mau dicabut, Nabi Adam yaitu bertanya, bukankah jatahku 1000 tahun? Berarti masih sisa berapa tahun? 60 tahun lagi aku mati. Qalu, maka para malaikat mengatakan, wahabtaha libnika Daud, kamu sudah hadiahkan jatah umurmu untuk anak keturunanmu Nabi Daud. Fa'angkara dzalik, maka Nabi Adam mengingkari hal tersebut. Fa'akhraju alkitab, maka mereka para malaikat mengeluarkan kitab catatan tersebut. Ini ya, kamu dulu pernah ketika diperlihatkan Nabi Daud, ketika tanya berapa umurnya, 40, maka kamu mengatakan kepada Allah, aku berikan jatah umurku untuknya 60 tahun. Sedangkan jatahnya Nabi Adam 1000 tahun. Karena dikurangi 60 ya jadi 940. Nah, ketika 94 tahun mau diambil nyawanya, Nabi Adam lupa. Nah, setelah dilihat catatan tersebut, maka Nabi Adam pun apa? Menyadarinya. Nah, fa'angkara dzalik fa'akhrajul kitab qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditampakkan catatan tadi,
maka Nabi SAW bersabda. Jadi Nabi cerita tentang apa? Kisah Nabi Adam dan Allah, dan juga Nabi Daud tentang masalah jatah usia, yaitu kedua Nabi tersebut. Nah, setelah selesai menceritakan hal itu, Nabi SAW bersabda, "Fanasiya Adamu, fanasiyat dzurriyyatuhu, wa jahada Adamu, wa jahadat dzurriyyatuhu." Maka Nabi Adam, pelajaran yang bisa diambil ya, Nabi Adam, kata Nabi SAW, telah lupa. Maka anak keturunannya pun juga apa? Memiliki sifat lupa. Dan Nabi Adam mengingkarinya. Maka anak keturunan Nabi Adam pun juga banyak yang mengingkari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa nego-negoan masalah umur ketika sudah didatangi malaikat? Maka yang kita ucapkan ya ini hadis Nabi SAW. Dan beliau atau Syekh Albani menurut ilmu yang beliau miliki berpendapat hadisnya sahih. Dan ini juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi penjelasan tentang ini beserta penukilan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu juga apa? Ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya, menerka-nerka. Maka kalau ada hadis sahih, sami'na wa ata'na, kita percaya, kita imani, selesai. Ya. Dan juga karena beliau Nabi Adam alaihissalam, mungkin Allah berikan keistimewaan, diberitahu rahasia umurnya. Karena Nabi beda dengan manusia biasa. Ada sesuatu yang ditampakkan kepada para nabi, ya, sebagai wahyu yang tidak ditampakkan kepada selainnya. Maka ini hal yang bisa diterima. Nabi Adam bertanya berapa umurnya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin tidak terjadi pada yang lain. Ya, tidak terjadi pada Nabi SAW. Namun bisa saja terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi yang penting ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sering kita dengar dari para ulama kita, di antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah pendapatku. Ya. Baik. Waruya, dan diriwayatkan dari jalur yang lain, annahu kammala li Adama umuruhu wa li Dauda umurahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyempurnakan untuk Nabi Adam usianya dan untuk Nabi Daud usianya pula. Jadi ada riwayat lain yang menyebutkan kalau Nabi Adam ternyata tetap dikasih jatah usia berapa? 1000 tahun. Nabi Daud juga tetap dapat tambahan usia 60 tahun. Jadi Nabi Adam usianya 1000, Nabi Daud usianya 100. Ya, meskipun jatah awalnya Nabi Daud 40. Ya, diambilkan 60 dari usia Nabi Adam, tapi Nabi Adam akhirnya ditetapkan tetap seperti semula 1000 tahun. Taib. Dan sekarang mari kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Fahada Dawud, maka lihat ini Nabi Daud. Kana umruhul maktubu 40 sanatan. Usia yang telah ditetapkan baginya 40 tahun. Tsumma ja'alahu 60. Kemudian Allah menjadikannya tambahan 60. Wa hadza ma'na ma ruya an Umar. Dan ini pula makna yang terdapat di dalam riwayat dari Umar, bahwasanya Umar pernah berkata, Allahumma in kuntu katabtani Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktubni sa'idan. Ya, ini doanya Umar. Ya Allah, jika engkau menetapkan diriku sebagai orang yang sengsara, maka hapuslah catatan tersebut dan tulislah aku sebagai orang yang bahagia.
Ya. Jadi Umar memahami dengan doa ini bahwa apa yang telah tercatat ini dengan kehendak Allah bisa diganti. Ini bisa terhapus. Tidak ada yang berubah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ya, perubahan-perubahan ini juga terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan ajal, iya, tapi dengan kehendak Allah ajal pun bisa berubah. Ya. Dan semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu kita pertentangan. Bukan berarti Allah itu salah menetapkan. Tidak. Dan kalau kita cermati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua katakanlah sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan. Maka hal yang mudah ketika sudah ada ketetapan awalnya 50, kemudian karena silaturahim menjadi 60. Ya, sangat mudah bagi kita untuk memahami, berarti perubahan itu pun juga sudah ditakdirkan. Jadi untuk si fulan takdir akhirnya, catatan akhirnya dulu sempat ditetapkan usianya 50. Namun dalam seiring perjalanan hidupnya dia mengamalkan amalan yang bisa menjadi usia bertambah, akhirnya ditetapkan usianya 60. Dan ini sudah tercatat juga di Lauhil Mahfuz. Jadi enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, lanjut lagi. Umar berkata setelah berdoa seperti itu, fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbit, karena sesungguhnya engkau ya Allah yang maha menghapus apa yang engkau kehendaki dan maha menetapkan. Ya. Jadi Umar berdoa kepada Allah, jika seandainya dia tercatat sebagai orang yang sengsara, tolong dihapus catatan itu dan diganti dengan catatan baru bahwa dia adalah orang yang bahagia. 6. Wallahu subhanahu alimun bima kana, karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui makana, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi. Lau kana, seandainya terjadi, kaifa kana, bagaimana itu terjadi. Ya, kaifa kana yakunu, bagaimana itu terjadi. Ungkapan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara ungkapan yang sering disampaikan oleh para ulama kita tentang masalah takdir Allah. Ya, takdir Allah itu semua terjadi atas ilmu Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah. Tidak ada satupun takdir yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Adanya perubahan kemudian ditetapkan dengan perubahan yang baru, ini atas kehendak Allah. Adanya perubahan karena melakukan amal-amal tertentu sehingga dikurangi jatah umurnya, ini atas pengetahuan Allah. Jadi Allah itu maha mengetahui makana, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi. Lau kana, seandainya itu terjadi, kaifa yakunu, bagaimana itu terjadi. Ya. Dan di antara kelompok yang menyimpang dalam masalah ini adalah kelompok Syiah Rafidhah yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi Allah baru tahu misalkan hari ini ada misalkan gempa, atau hari ini misalkan ada musibah, Allah baru tahu setelah itu terjadi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yaitu meyakini Allah tahu segala sesuatu sebelum terjadi, setelah terjadi, bagaimana itu terjadi. Dan apabila tidak terjadi, ya, itu juga apa? Allah mengetahuinya. Fahuwa ya'lam, maka Allah mengetahui ma katabahu lahu, apa yang telah Allah tetapkan bagi seorang hamba. Wa ma yaziduhu iyyahu ba'da dzalik, dan apa yang akan ditambahkan baginya setelah itu. Wal malaikatu la ilma lahum, sedangkan para malaikat mereka tidak memiliki ilmu illa ma 'allamahumullah,
kecuali apa yang telah Allah ajarkan pada mereka. Wallahu ya'lamul asya'a qabla kauniha wa ba'da kauniha, dan Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dan setelah terjadi. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memahami hadis ini sesuai dengan hakikatnya itu insyaallah pendapat yang lebih tepat. Ya, sederhana tadi. Awalnya Allah menetapkan usia seseorang sekian tahun, namun dengan kehendak Allah, dengan hidayah dari Allah, orang ini beramal saleh, di antaranya silaturahim, sehingga Allah tambahkan usia baginya sekian tahun. Dan ini tidak merubah, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian merubah apa yang sudah ditetapkan Allah, seakan-akan Allah keliru. Tidak. Ya, jadi perubahan-perubahan itu pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang akan berubah dan mana yang tidak berubah, dan bagaimana perubahannya Allah Maha tahu. Adapun malaikat tugasnya hanya mencatat. Demikian pula kalau malaikat diperintah untuk merubah, maka malaikat merubah sesuai dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih melanjutkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qala rahimahullah. Dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata, wal ajalu ajalani. Dan ajal itu ada dua. Ajal itu ada dua. Ajalun mutlaqun ya'lamuhu Allah, wa ajalun muqayyadun. Ajal yang mutlak yang diketahui oleh Allah, dan ajal yang muqayyad. Ajal yang muqayyad. Muqayyad itu terikat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami dari penjelasan beliau, ajal mutlak itu ajal secara keseluruhan, ajal yang apa istilahnya? Yang paten. Ajal yang sudah paten. Ya. Kita ambil contoh, orang ini akhirnya usianya berapa sih? Akhirnya usianya 70 tahun. Karena memang apa? Sudah mati. Kita nggak bicara yang belum mati, yang sudah mati ini loh. Dia usianya berapa tahun? 70 tahun. Fix ditetapkan melalui catatan Lauhul Mahfuz 70 tahun, demikian pula fakta yang ada 70 tahun. Namun proses menjadi 70 tahun ini bisa jadi ada ajal-ajal perubahan. Awalnya Allah mungkin tetapkan 50. Tapi karena ada perubahan dengan amal solehnya, Allah tambah 5. Di waktu lain ternyata ada tambahan lagi karena amal soleh yang lain, Allah tambah 5 sampai akhirnya benar-benar 70 tahun. Ya. Nah, ajal mutlak, wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami seperti ini. Pokok hasil akhir itu berapa sih usianya? Itu yang telah tetap tidak bisa berubah. Adapun menuju ajal itu mungkin ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang saya pahami dengan muqayyad. Karena amalan tertentu jadinya dia ada tambahan umur. Demikian dengan rezeki. Kita bicara tentang umur, tapi ini juga mencakup apa? Rezeki. Tinggal dikiaskan saja. Ya. Tinggal dikiaskan saja. Karena amalan tertentu akhirnya Allah tetapkan ada tambahan umur, yang nanti pada akhirnya 70 tahun ini tidak ada perubahan. Nah, di Lauhul Mahfuz ya sangat mudah tercatat usia orang ini berapa? 70 tahun. Karena memang ajalnya 70 tahun. Tetapi menuju 70 tadi itu ada mungkin beberapa perubahan-perubahan. Dan perubahan itu ada sebabnya, di antaranya silaturahim. Dan ini pun juga terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi insyaallah ini yang benar. Baik.
Wa bihada, dengan ini yatabayyanu makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin jelaslah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi. Hadis ini sudah kita bacakan ya. Namun di sini Syekh Abdul Razak menukil penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang membawakan hadis ini. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang bahagia apabila dibentangkan baginya rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan ditunda kematiannya atau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia sambung kekerabatan, menyambung hubungan kekerabatan. Nah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amaral malaka, memerintahkan malaikat, an yaktuba lahu ajalan, untuk mencatat bagi hamba tersebut ajalnya. Wa qala, dan Allah mengatakan, in wasala rahimahu zidtuhu kada wa kada, atau zidtahu kada wa kada. Jika orang ini menyambung silaturahim, maka tambahkanlah umurnya sekian dan sekian. Wal malaku, sedangkan malaikat sendiri, la ya'lamu ayasdatu amla, apakah usia orang ini bertambah atau tidak. Jadi menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lakin Allah ya'lam, akan tetapi Allah mengetahui, ma yastaqirru alaihi al-amru, apa yang telah ditetapkan perkara baginya. Fa idza jaa dzalik, dan apabila itu sudah datang ketetapan Allah, la yataqaddamu wa la yata'akhkharu, maka tidak bisa, yaitu dimajukan ataupun ditunda. Ya, catatan yang sudah ditetapkan, maka ini sudah tidak bisa berubah. Ini yang tadi kita sampaikan wallahu alam sebagai ajal mutlak, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar disaksikan. Usianya berapa tahun? 70 tahun, fix sudah. Ini yang tidak pernah bisa berubah. Namun sekali lagi, di dalam perjalanan usianya bisa jadi ada perubahan-perubahan atas perintah Allah kepada malaikat. Ya, atas perintah Allah kepada malaikat. Malaikat taunya nunggu perintah. Dalam artian contoh. Allah telah menetapkan secara asal usia orang tadi 50 tahun. Maka di saat usia 50 tahun, ketika malaikat mau mencabut nyawanya, Allah memberikan apa? Perintah. Karena dia mengamalkan silaturahim, tambah umurnya jadi 20 tahun. Nah, malaikat baru tahu saat itu. Akhirnya dirubahlah ketetapan ajal orang ini menjadi 70 tahun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan ilmunya dan dengan hikmahnya menambahi atau mengurangi jatah usia seseorang, yang itu tidak kita ketahui sama sekali. Kita tahunya ya kalau sudah mati, baru tahu, oh ternyata jatah akhir usia kita sekian. Sebelum mati kita nggak tahu. Tapi kita masih bisa mengupayakan apa-apa yang mungkin bisa menunda kematian, apa-apa yang mungkin bisa memanjangkan umur, di antaranya silaturahim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi ini tidak bertentangan dengan takdir yang sudah ditetapkan, yang tidak akan pernah berubah. Taib. Isya. Nah, sudah Isya. Tafadhal bisa adzan.